negeri yang indah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tahukah kalian bahwa Allah menciptakan langit berlapis-lapis? Dan tahukah kalian bahwa bumi tempat kita tinggal ini bergerak mengelilingi matahari sehingga ada siang dan malam? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Katakanlah, apalagi keajaiban alam ini, wahai Musa? Di antaranya Allah menciptakan langit tanpa tiang, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang ribuan jumlahnya, dan masih banyak lagi keajaiban Allah yang lain. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan ilmu yang banyak kepadamu, wahai Musa. Pengetahuanmu sungguh luar biasa, wahai Musa. Aku pikir engkau adalah orang terpandai di bumi ini. Ya, betul sekali. Aku pikir juga begitu. Engkau pasti orang terpandai di bumi ini, bukan? Ya, begitulah. Ada apa ini? Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Musa? Kenapa dia nampak begitu ketakutan? Wajahnya begitu pucat dan tegang, dan tubuhnya gemetaran. Ada apa ini? Iya, ada apa? Iya, ada apa? Aku baru saja mendapat Allah. Ah? Allah memerintahkan aku untuk menemui hambanya yang soleh dan berguru padanya. Berguru padanya? Aku pergi. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Wahai Musa, aku ingin bertanya, kemana sebenarnya kita akan pergi? Karena tidak mungkin kan kita berjalan tanpa tujuan yang jelas. Benar sekali. Lalu, di mana kita akan menemui orang itu, wahai Musa? Allah memerintahkan aku untuk menemuinya di antara dua lautan. Di antara dua lautan? Lautan apa? Bagaimana kita akan menemukan tempat itu, sedangkan kita tidak mempunyai penunjuk jalan satupun? Kemana kita akan pergi? Yusa, sekarang coba kau lihat ikan yang ada dalam keranjang itu. Itulah petunjuk jalan kita. Bila suatu saat nanti ikan itu lepas, maka itulah tempat yang kita cari. Ketahuilah Yusa, aku tidak boleh berhenti sampai aku menemukan tempat itu. Bersabarlah bersamaku. Mereka sampai di sebuah batu yang menjorok ke laut. Dan di antara dua laut, nampak ada batu yang bertopi. Mereka dapat menggunakannya untuk istirahat, sekaligus berteduh. Wahai Musa, lihatlah, di sana ada sebuah batu besar. Sepertinya cocok untuk tempat istirahat kita. Ya, kau benar. Aku juga merasa sangat letih. Sebaiknya kita istirahat dulu. Ayo. Udaranya sejuk sekali. Bila kau ingin tidur, tidurlah sejenak, wahai Musa. Aku yang akan berjaga di sini. Baiklah, aku istirahat dulu. Beritahu aku jika ada sesuatu, mungkin itu petunjuk. Jangan khawatir, Musa. Aku akan menjagamu dan memperhatikan keadaan sekitarnya. Baiklah, terima kasih. Semoga Allah melindungi kita. Aneh sekali cara berjalan ikan itu. Mungkin aku sedang bermimpi. Karena rasa kantuk dan lelah yang dirasakannya, akhirnya Yusa tertidur kembali dan lupa menyampaikan kepada Musa tentang keanehan ikan yang dilihatnya.
Alhamdulillah, hari sudah pagi rupanya. Yusa, kau tertidur juga. Ayo, bangunlah. Alhamdulillah. Maafkan aku, wahai Musa. Ya sudah, tidak apa-apa Yusa. Justru aku yang seharusnya minta maaf karena membiarkanmu terus berjaga. Tapi selama kau berjaga, apa kau melihat sesuatu? Seingatku, aku tidak melihat sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk jalan. Kenapa kau melamun, Yusa? Ayo, kita lanjutkan perjalanan. Iya. Yusa, lebih baik kita beristirahat di bawah pohon yang rindang itu. Baiklah. Wahai Musa, apakah kau masih belum merasa lapar? Iya, aku juga sudah lapar. Bukalah perbekalan kita. Aneh, sudah sejauh ini aku belum mendapat satupun tanda-tanda akan orang yang aku cari. Ya Allah, wahai Musa, maafkan aku. Aku baru ingat kalau... Kenapa Yusa? Ada apa? Berjanjilah bahwa engkau tidak akan marah padaku, wahai Musa. Baiklah, katakan saja. Sebenarnya, saat kita beristirahat di batu besar tadi, ikan itu berjalan dengan cara yang aneh hingga dia melompat ke laut. Aku sempat melihatnya, tapi aku sangat mengantuk sehingga aku lupa menyampaikannya padamu, wahai Musa. Maafkan aku, Musa. Aku tidak sengaja. Sudahlah, tidak apa-apa. Kita harus kembali ke sana. Kenapa kita harus kembali ke sana? Karena di tempat itu, kita bisa menemui orang yang kita cari selama ini. Oh, begitu ya. Sudahlah, kita harus segera ke sana. Ayo, kita pergi. Musa pun segera mencari orang yang dimaksud, dengan ditemani oleh sahabatnya, Yusa. Lihat, itulah tempatnya. Benar, semoga kita bisa bertemu dengannya. Wahai Musa, lihatlah, ada orang di sana. Siapakah dia? Apakah orang ini yang bernama Khidir? Assalamualaikum. Semoga Allah melimpahkan keselamatan untukmu. Waalaikumsalam. Di manakah keselamatan dapat aku cari? Aku Khidir. Siapa namamu, wahai sahabatku? Aku Musa. Musa? Apa Musa dari Bani Israel? Benar sekali. Aku telah lama mencarimu untuk belajar. Untuk belajar kepadaku. Apa kau yakin? Iya, aku yakin sekali. Lupakanlah Musa. Kau tidak akan mampu belajar bersamaku. Percayalah padaku. Aku telah berjalan jauh untuk bertemu dan belajar padamu. Tidak Musa, engkau tidak cukup bersabar bersama aku. Demi Allah, tekadku sudah bulat. Berilah aku kesempatan. Baiklah, kau boleh ikut. Meski aku tidak yakin engkau akan cukup bersabar. Terima kasih. Semoga Allah merahmatimu. Dengar Musa, satu hal yang harus kau jaga. Apapun yang aku lakukan, jangan sekali-kali engkau mempertanyakannya padaku. Hingga aku sendiri yang akan menjelaskannya. Bagaimana Musa? Apa kau sanggup? Insya Allah, kalau hanya itu kau tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, kau boleh ikut bersamaku. Tapi akan kukatakan lagi satu persyaratan yang tadi. Silakan, katakanlah. Selama perjalanan kau tidak boleh bertanya kepadaku. Apapun yang nanti aku lakukan, sampai aku sendiri yang akan menjelaskannya padamu. Baiklah, insya Allah aku sanggup. Ayo, kita berangkat. Yusa, kita berpisah di sini. Kau boleh pulang. Terima kasih kau telah menemaniku. Baiklah, wahai Nabi Allah. Terima kasih telah mengizinkan aku menemanimu. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah melindungimu. Berhati-hatilah. Musa dan Yusa pun berpisah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engkau Khidir, apa kabar? Mau kemanakah gerangan? Alhamdulillah aku baik-baik saja. Aku hendak ke seberang. Bisakah kau mengantarkan aku? Oh, tentu Khidir. Engkau adalah orang yang soleh. Tidak pantas aku menolak permintaanmu. Ayo, segera naiklah. Tapi, berapakah aku harus membayar untuk jasamu ini? Wahai Khidir, engkau tidak perlu membayar. Aku sudah menganggapmu sebagai saudara. Ayo, naiklah. Terima kasih. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Amin. Khidir melewati papan penghubung derbaga dengan perahu. Maka dimulailah perjalanan Musa bersama Khidir. Sampai suatu ketika, Perhatikan burung itu, Musa. hah? Menurutmu, apakah air laut itu akan berkurang setelah diminum oleh burung itu? Burung itu hanya meminumnya sedikit. Aku rasa tidak berpengaruh. Kau benar, Musa. Dan kau tahu bahwa pengetahuanku dan pengetahuanmu dibandingkan dengan ilmu Allah, ibarat air yang diminum burung tadi dibandingkan dengan air yang ada di samudera luas ini. Pengetahuan Allah maha luas dan tidak terhingga. Lihatlah, kita sudah hampir sampai. Apa itu? Kenapa ini? Apa yang terjadi? Khidir, apa yang kau lakukan? Aku harus segera menutup lubang itu. Saat Musa menutup lubang perahu yang bocor, Khidir mematahkan tiang saungnya. Apalagi yang kau lakukan? Wahai Khidir, apa yang terjadi denganmu? Apa kau sadar dengan apa yang kau lakukan? Jawablah, jangan diam saja. Lihat akibatnya. Kau ini sungguh tidak tahu balas budi. Dia sudah memberi tumpangan kepada kita. Ternyata benar dugaanku. Kau tidak bisa bersabar. Kau tidak boleh bertanya kepadaku. Apapun yang nanti aku lakukan, sampai aku sendiri yang akan menjelaskannya padamu. Astagfirullah. Maaf, aku hilaf. Perahu ini karam. Ayo, kita harus segera turun. Musa sangat gembira dan bersuka cita karena Khidir akhirnya mengizinkan Musa menyertainya. Hei, lihat, ada yang datang. Siapa ya? Aku tidak mengenalnya. Iya, aku juga tidak mengenal orang itu. Sudahlah, biarkan saja, itu tidak penting. Ayo, kita teruskan mainnya. Ayo, tunggu apa lagi? Iya sih, tapi aku takut dengan orang asing itu. Anak-anak, kemarilah. Aku pulang duluan ya. Hei, mau kemana? Aku ikut. Hei, kalian semua mau kemana? Hei! Dasar penakut kalian. Pak Tua, kau mau apa? Apa yang terjadi dengan anak ini, Khidir? Hah? Kau telah membunuhnya. Khidir, apa maksud semua ini? Apa kau tidak sadar dengan apa yang kau lakukan? Kau telah membunuh seorang anak yang masih bersih jiwanya. Apa kesalahannya? Kau tidak punya perasaan. Allah akan murka padamu. Bukankah aku sudah mengatakan padamu sebelumnya, Musa? Mungkin kita akan berpisah di sini saja. Tunggu dulu, Khidir. Maaf, aku hilaf. Berilah aku kesempatan sekali lagi. Aku berjanji, jika sekali lagi aku bertanya kepadamu, kau boleh melarangku untuk ikut. Aku tahu, sebenarnya kejadian ini telah cukup bagimu untuk meninggalkanku sampai di sini. Tapi aku mohon, berilah aku kesempatan. Baiklah, ayo kita pergi. Kemudian Khidir dan Musa melanjutkan perjalanan. Walaupun dalam hatinya, Musa belum dapat menerima perbuatan Khidir, namun dia berusaha bersabar dan melanjutkan perjalanan bersama Khidir.
Permisi, Pak. Oh ya, ada apa ya? Kami sedang dalam perjalanan. Kami membutuhkan tempat istirahat dan sedikit makanan. Oh begitu. Lalu? Bila Bapak tidak keberatan, adakah yang bisa membantu kami? Maksudnya minta makan. Wah, Bapak salah alamat. Lagi pula kami bukan orang kaya. Walaupun kami punya uang, kami tidak akan memberikan imbalan apapun. Enak saja kau minta-minta seperti itu. Benar, tenaga kalian masih kuat kan? Seharusnya kalian bekerja dulu, baru minta makan dan minum. Sudahlah, pergi Lebih saja baik dari kalian sini. cari orang lain saja. Iya, benar. Yang berbaik hati memberikan makanan dengan cuma-cuma. Cari orang lain saja. Sudah, pergi sana. Pergilah, jangan ganggu kami. Wahai ibu, kami adalah musafir yang kehabisan bekal. Dapatkah ibu memberikan kami sedikit makanan agar kami dapat melanjutkan perjalanan? Enak saja, hai orang asing. Tidak ada makanan cuma-cuma di sini. Pergi kalian segera. Aku tidak ingin warungku sepi karena ada orang miskin dan bau di sini. Wahai Tuan, kami adalah musafir yang kehabisan bekal. Dapatkah Tuan memberikan kami sedikit makanan agar kami dapat melanjutkan perjalanan? Siapa kalian? Dan apa maksud kalian? Maafkan kami tidak punya makanan. Ayah, siapa pengganggu itu? Usir saja ya. Harap kalian mengerti ya. Pergi dari sini sebelum penjagaku mengusir kalian. Pergi, pergi. Dengan hati kesal, Musa pun melanjutkan perjalanan bersama Khidir. Kenapa kita berhenti di sini? Kau lihat rumah itu, Musa. Rumah gubuk ini maksudmu? Ada apa dengan gubuk yang hampir roboh ini? Katakanlah. Untuk apa dia melakukan ini? Wahai Khidir, hamba Allah yang soleh, perbuatanmu sungguh terpuji. Kau perbaiki gubuk ini hingga dapat tegak kembali. Tapi bukankah kau dapat meminta upah atas pekerjaanmu ini? Dengan upah itu, kita dapat membeli makanan sehingga kita tidak dihina. Kalau seperti ini, siapa yang akan memberi kita upah? Jawablah, Khidir. Pertanyaan ini adalah tanda akhir perjalanan kita. Engkau yang menawarkan kesepakatan ini sebelumnya, bukan? Maafkan aku, Khidir. Aku hilaf. Ketahuilah Musa, bahwa dari semua yang telah aku lakukan selama perjalanan bersamamu, tersimpan hikmah yang besar. Engkau pasti bertanya-tanya kenapa aku melakukan semua ini. Aku merusak perahu yang telah memberi tumpangan cuma-cuma kepada kita dan membunuh seorang anak kecil, serta memperbaiki gubuk reot. Kujelaskan. Pertama, kenapa aku merusak perahu milik nelayan miskin itu? Karena di seberang lautan sana, ada seorang raja yang akan merampas semua perahu yang masih bagus dengan paksa. Dengan merusaknya, insya Allah, perahu nelayan itu tidak akan diambil oleh raja itu. Sedangkan anak laki-laki yang aku bunuh dan kau begitu keras menentang perbuatanku, dikarenakan kedua orang tua anak itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan anak itu nanti ketika dewasa akan memaksa kedua orang tuanya menjadi sesat. Aku diperintahkan Allah membunuhnya. Aku berharap Allah menggantinya dengan anak yang soleh, anak yang beriman kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan gubuk itu adalah milik dua orang anak yatim piatu. Yang ada di dalam tanah gubuk itu tersimpan harta warisan dari kedua orang tua mereka yang soleh. Begitulah wahai Nabi Allah Musa, semua yang aku lakukan bukanlah kemauanku sendiri. Allah yang Maha Tahu yang memberitahukan aku. Subhanallah, Maha Suci Allah. Sesungguhnya ilmu Allah sangatlah luas. Sebahagian ilmunya diberikan kepada sebagian orang, dan sebahagian yang lainnya diberikan kepada sebagian orang yang lain. Tidak satupun manusia yang berhak menyatakan dirinya paling berilmu di dunia ini. Allah lah yang maha berilmu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menandinginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, melainkan sedikit.